Lalu saya sempat menugaskan beliau menjadi pimpinan di MRT. Kenapa? Beliau mantan pilot F-16 yang sangat presisi soal safety. MRT adalah sebuah kendaraan baru di Jakarta, di Indonesia, yang tingkat kesalahan harus 0, tingkat akurasi yang 100, dan kita membutuhkan orang yang mengawasi suara. Itu bukan hanya tanggung jawab peserta pemilu, tapi juga yuk kita sama-sama awasi, karena yang ada di situ suara kita semua, suara masing-masing kita. Jadi menurut saya yuk kita sama-sama jagain. Dan paling efektif yang jagain siapa? Rakyat. Kayak Gus Imin kemarin cerita, Gus Imin kan pakai istilah sepak bola tuh, yuk kita nonton sepak bola. Kalau ada yang mainnya kasar, ada wasit yang ikut nendang bola, disorakin yuk, difotoin yuk, dilaporin yuk. Kan itu artinya ngajak penonton untuk partisipatif, jangan diam. Dan biasanya nih Kak, yang namanya pelanggaran itu paling takut apa? Paling takut ketahuan. Paling takut ketahuan. Gak ada pelanggaran yang gak takut ketahuan, ya kan? Jadi dibikin awal pengawasan yang masih banyak. Oke, Kak Anies, kita mau safe treatment juga. Tadi Mas Ganjar mengambil waktu 10 menitan untuk orasi, gagasan, ide, menjawab pertanyaan tema utama presidensi Anies Baswedan itu apa. Tapi sebelum itu saya mau tanya, dan ini saya nggak tanya karena ketua tim sesnya Mas Ganjar dan ketua tim ses kubu Pak Prabowo biasanya saya kenal, ya. Mas Rasim kita tahu, Mas Rosan. Tapi kubu Amin muncul dengan yang menurut saya di luar dugaan. Boleh diceritain siapa dia dan kenapa memilih dia untuk menjadi kapten pemenangan Amin? Ya, namanya Marsikal Madya Purnawirawan Muhammad Saudi. Ya. Jadi saya tugas di Jakarta. Lalu Pak Saudi ini adalah seorang kepala Basarnas. Badan Search and Rescue, nama ini adalah Basarnas. Ya. Lalu ketika ini untungnya tugas di Jakarta, itu kita ketemu dengan mitra-mitra kerja yang bergonta-ganti. Kepalanya gonta-ganti, Pangdam gonta-ganti, Kapolda gonta-ganti. Selama saya tugas di Jakarta 5 kali Pangdam, 4 kali Kapolda, Basarnas juga gonta-ganti. Saya menemukan Pak Saudi ini salah satu orang yang tangkas dalam bekerja, cepat dalam bekerja. Dia pangkatnya memang bintang 3, tapi kecepatan kerjanya seperti kolonel dan cepat sekali, efisien, lalu mengorganisir, jadi leadershipnya sangat kuat. Karena itulah kemudian kita banyak berinteraksi. Nah, kami melihat yang namanya tim NAS ini bukan etalase untuk ditunjukkan siapa yang terkenal. Kami mencari orang yang bisa memimpin, menggerakkan, menjangkau semua walaupun tak kenal. Karena yang harus didorong adalah sistem kerja yang baik. Nah, kita cari pemimpin yang bisa jadi manajer. Dan kemudian Pak Saudi adalah seorang pemimpin bisa manajer, dan dia orang yang secara unsur itu relatif unsur yang dengan siapa saja bisa bergaul. Nah, itulah sebabnya kemudian kami menegaskan juga ya. Jadi Dan berurusan dengan banyak betul. Lalu saya sempat menugaskan beliau menjadi pimpinan di MRT. Kenapa? Beliau mantan pilot F-16 yang sangat presisi soal safety. MRT adalah sebuah kendaraan baru di Jakarta, di Indonesia, yang tingkat kesalahan harus 0, tingkat akurasi yang 100, dan kita membutuhkan orang yang seperti itu. Dan semua orang-orang yang pernah berada di dalam jajaran pilot-pilot tempur itu tahu persis ketika dia sudah di atas sana, itu kesalahan harus berapa? Harus 0. Kesalahan harus 0. Jadi saya membutuhkan dia untuk memastikan MRT itu kesalahan 0. Jadi dia menjadi komod MRT. Udah pernah sebelumnya. Ya, dia komod
pemimpin reformasi untuk membuat MRT kekeliruan yang nol. Dan Anda boleh lihat dari mulai dibuka sampai sekarang MRT itu nol listrik, nol kemacetan, nggak ada MRT mendadak berhenti, nggak ada MRT mendadak listriknya mati. Pernah listrik mati, tapi karena PLN dari seluruh Indonesia mati. Tapi bukan karena MRT-nya listriknya mati. Ini orang yang bekerja dengan akurasi 100%. Tidak boleh ada. Kami memandang tidak boleh orang di bawah tanah sana ada MRT mandek. Bayangin kalau MRT sampai mandek di antara stasiun, paniknya apa itu nanti? Oke. Ya contoh ini. Baik. Jadi inilah yang kemudian kita coba. Oke. Sekarang apa sebenarnya tema utama presidensi Anies Baswedan jika terpilih? Silakan 10 menit. Boleh berdiri, meyakinkan kita semuanya. Nah, baik, makasih ya Kak. Makasih teman-teman semua. Jadi Kak ini memang lebih gampang bilang hu daripada a. Iya, karena hu itu dari bibir, kalau a itu dari dalam. Ya makanya hu gitu lebih gampang. Nah, sekarang saya bicara tentang tema. Apa sih tema utama yang kami bawa? Kami mengusung gagasan perubahan. Apa gagasan perubahan yang kami ingin wujudkan? Perubahan yang bisa menghadirkan keadilan, menghadirkan rasa keadilan. Mengapa itu ada? Karena kami melihat hari ini di Indonesia ada ketimpangan secara ekonomi, ketimpangan kesempatan, bahkan ketimpangan pendidikan, ketimpangan di dalam kita menyiapkan lapangan pekerjaan. Ketimpangan-ketimpangan ini terjadi karena penyusunan kebijakan di Indonesia selama ini tidak memasukkan faktor keadilan sebagai faktor penting dalam menyusun kebijakan. Jadi kita menginginkan Indonesia lebih adil. Tadi saya bercontoh bagaimana rumah tangga, keluarga merasakan kebutuhan pokok mahal di Indonesia ini. Pengeluaran keluarga untuk makan minum pangan itu lebih dari 50%. Di Jepang cuma 19%. Di banyak negara di bawah 25%. Kita sampai 50% dan meningkat terus. Lalu selama 9 tahun terakhir ini kenaikan harganya itu lebih dari 25% antara dulu dan sekarang. Kalau ini dibiarkan terus akan terjadi ketimpangan yang makin besar. Di sisi lain petaninya tidak mengalami peningkatan kesejahteraan. Kan kalau harganya meningkat, harga beras meningkat, harusnya petaninya lebih sejahtera, bukan? Ini tidak, petaninya menurun kesejahteraannya, harga berasnya meningkat. Something is not right. Nah ini contoh ketimpangan yang kita ingin perbaiki. Kemudian lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan ini kita saksikan dari pertumbuhan yang tidak merata. Investasi di Indonesia meningkat dari 399 triliun di tahun 2014 meningkat sampai 1.200 triliun di tahun 2022. Loncat berkali lipat. Tapi pertambahan lapangan pekerjaannya tidak meningkat 3 kali lipat. Kenapa? Karena sektor-sektor yang didorong bukan sektor-sektor yang menyerap lapangan pekerjaan yang banyak. Sektor mining meningkat luar biasa, sektor energi. Tapi serapan tenaga kerjanya 1%. Kalau investasinya didorong di sektor pertanian, penyerapan tenaga kerjanya 44%. Bayangkan coba, kalau kita mendorong timbangan itu dari sektor energi ke sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja, maka anak-anak muda kita tidak akan kesulitan untuk mencari lapangan pekerjaan karena investasinya menyerap lapangan kerja. Lalu tempatnya investasi ini terjadi di tempat-tempat yang memang sudah menjadi pusat-pusat perekonomian. Karena itu kita menggagas perubahan. Dilakukan apa? Bukan hanya hilirisasi, tapi reindustrialisasi yang hendak kita kerjakan. Reindustrialisasi artinya membangun industri-industri baru di tempat-tempat yang selama ini belum menjadi pusat industri. Jadi kita ingin perubahannya itu bukan sekedar kosmetik, tapi kita ingin perubahan itu substantif.
dengan pertanyaan sederhana untuk setiap kebijakan. Apakah kebijakan yang disusun memenuhi rasa keadilan? Itu jawaban. Dengan begitu kita akan dipaksa untuk bisa membuat kebijakan yang menghasilkan rasa keadilan. Lalu yang tidak kalah penting adalah banyak sektor-sektor itu yang tidak membayangkan. Saya beri contoh, waktu saya bertugas di Jakarta, saya berikan pertanyaan ini kepada semua dinas, semua badan. Apakah kebijakan di tempat Bapak dan Ibu memenuhi prinsip keadilan? Itu ketika diajukan pada pertamanan yang mustaman, itu yang mustaman berpikir, apa ya kaitannya keadilan sama taman? Terus yang harus jalan, apa ya kaitannya pembangunan jalan sama taman? Tapi ketika dipaksa berpikir, dilihatlah peta Jakarta. Iya, ternyata taman-taman kita justru ada di daerah-daerah yang secara umum kelas menengah atas. Di tempat-tempat yang kampung-kampung padat penduduk malah jarang tamannya. Oke, berarti ubah, bangun taman di semua kawasan. Dan apa yang terjadi? Alhamdulillah hari ini dimanapun Anda berada di Jakarta, jalan kaki 900 meter Anda akan ketemu sebuah taman dimanapun di Jakarta, termasuk di kota Putih.